Rusia Ukraina minggir, awas perang AS versus Rusia gara-gara ini. What is a Rapid Dragon palletized weapon system? Dragon is a palletized munitions experimentation campaign exploring feasibility and operational advantages of airdropping long-range palletized munitions from existing airlift platforms, such as the C-130 and C-17, without aircraft modifications. The multi-phase program brings together nearly 30 stakeholders from across DoD, Air Force Major Commands, Test, and Evaluation Enterprise, program offices, and industry to develop and demonstrate the capability through modeling, simulation, analysis, demonstration and flight tests. The program, established in December 2019, expects to achieve powered flight within 24 months. В связи с необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергетического кризиса в Европе и введение запрета в отношении Северного потока-2, у нас есть полное право принять зеркальное решение и наложить эмбарго на прокачку газа через газопровод Северный поток-1, который сегодня, кстати, загружен на максимальном уровне 100%. Но пока мы этого решения не принимаем. От этого никто не выиграет. Хотя европейские политики своими заявлениями и обвинениями в адрес России нас к этому подталкивают. We're concerned about the implications that it has around the world. We're working very hard to address those implications, including by putting significant resources into addressing humanitarian needs from food insecurity right now. Ракеты тогда нужны. Да, но если они будут поставляться, из этого мы будем делать соответствующие выводы, и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить такой удар по тем объектам, по которым мы пока не наносим. Amerika Serikat dan Rusia bisa kembali tegang. Paman Sam dilaporkan sengaja memprovokasi beruang merah. Ini terkait laporan Russia Times yang menyebut bahwa AS menguji sistem peluncuran rudal jelajah eksperimental di atas Arctic Circle atau lingkaran Arktik. Sekitar 50% dari lingkaran Arktik adalah wilayah Rusia. Dalam operasi itu, AS menjatuhkan rudal jelajah jarak jauh dari pesawat angkut operasi khusus C-130. Rudal dijatuhkan melalui parasut agar penurunannya melambat dan meledakannya ke arah sasaran. AS disebut meluncurkan rudal dari Adoya Space Norwegia, padahal ini terletak dekat dengan wilayah yang penting secara militer dan ekonomi bagi Rusia. Tes menempatkan benda ini dalam jangkauan Rusia, kata pemimpin operasi Letnan Kolonel Lawrence Melnikov kepada media militer dikutip Jumat 11 November 2022. Kami sengaja mencoba untuk menjadi provokatif tanpa eskalasi. Ini untuk mencegah agresi Rusia dan perilaku ekspansionis dengan menunjukkan peningkatan kemampuan sekutu NATO, tambahnya. Rusia sendiri belum memberi komentar, namun Menteri Pengembangan Timur Jauh dan Arktik Rusia, Alexei Chekunkov, sempat mengatakan bahwa negara-negara Barat bermaksud mengubah Arktik menjadi medan perang lain meski bagi Rusia itu adalah ruang untuk kerjasama. Berbicara kepada media RIA Novosti pada Juni, Chekunkov mengklaim bahwa upaya untuk membagi Arktik sangat berbahaya dan picik. Ini juga bertentangan dengan kepentingan keamanan global. Perlu diketahui sebagai wilayah Rusia, Arktik secara teratur menjadi tempat melatih pasukan. Rusia menyimpan pembom strategis di pangkalan di Semenanjung Kola, dekat dengan 500 km di sebelah timur area uji coba rudal AS itu. Namun Moskow juga sempat menguji coba rudal balistik antar benua Yars di sebuah pelabuhan antariksa di Archangels, lebih jauh ke tenggara Arktik pada Oktober. Bahkan melakukan latihan tembakan langsung dengan rudal anti kapal di jangkauan terjauh timur lautnya sebulan sebelumnya. Campur tangan Amerika Serikat dalam perang Rusia-Ukraina. Sebelum pecah perang Rusia-Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin telah menyatakan pihaknya akan menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022. Akibatnya masyarakat dunia dibuat terkejut atas keputusan Moskow ini. Berbagai sumber menyebut Putin melakukan hal tersebut dengan tujuan melindungi orang-orang yang mengalami intimidasi oleh pemerintah Ukraina. Selain itu, Putin tidak ingin Ukraina bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Kedua negara ini diketahui memiliki perbatasan yang sangat panjang. Jika Putin membiarkan Ukraina bergabung dengan NATO, maka Ukraina akan menjadi negara terdepan yang menyerang Rusia. Di sisi lain, Rusia menyebut upaya tersebut merupakan strategi Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya untuk melemahkan Rusia. Amerika Serikat menjadi negara yang paling lantang menentang invasi Rusia terhadap Ukraina. Presiden AS Joe Biden mengemukakan bahwa AS ingin melihat Ukraina
sebagai negara demokratis independen, berdaulat dan makmur. Menanggapi pernyataan Putin yang menuduh Barat ingin menekan Rusia, Biden menyatakan bahwa hal tersebut salah. Namun Rusia sudah terlanjur menginvasi Ukraina dan Barat beserta NATO siap akan langkah tersebut. Melansir laman Departemen Pertahanan AS Washington, beserta para sekutunya siap mendukung Ukraina dalam menghadapi serangan asal Rusia. Menurut pemerintah, serangan tersebut dilakukan dengan tanpa alasan dan sudah pasti tidak dapat dibenarkan. AS juga tidak akan melupakan agresi Rusia di Ukraina Timur yang pernah terjadi pada tahun 2014 terkait aneksasi Crimea. Untuk permasalahan yang saat ini tengah menimpa Ukraina, AS menegaskan pihaknya tidak akan sedikit pun mengurangi dukungannya. Dijelaskan lebih rinci, Ukraina dianggap sebagai mitra strategis yang sudah melakukan upaya modernisasi militernya dengan NATO. Dengan ini, maka bantuan keamanan kepada Ukraina menjadi prioritas utama, sebab bantuan tersebut bisa sangat berguna sebagai alat pertahanan diri Ukraina. Adapun campur tangan AS dalam invasi Rusia Ukraina adalah dengan terus memberikan dukungan dan mengirim bantuan keamanan, seperti 4.000 peluru artileri 155 mm berpemandu presisi, 11.000 peluru 155 mm RAM, remote anti-armor mine, 216 kendaraan taktis untuk menarik senjata, 22 kendaraan taktis guna memulihkan peralatan, 8 sistem rudal permukaan ke udara tingkat lanjut nasional atau NASAMS, dan amunisi, rudal anti radiasi berkecepatan tinggi, 20 helikopter Mi-17, dan 700 sistem udara tak berawak taktis Phoenix Ghost, serta masih banyak lagi. Sementara itu, Biden kembali menegaskan ia tidak akan mengirim satupun pasukannya ke Ukraina dengan tujuan ikut bertarung melawan Rusia. Amerika Serikat lebih mementingkan diplomasi untuk menurunkan ketegangan atau deeskalasi. Itu adalah perang dunia ketika AS dan Rusia mulai saling menembak, ujar Biden sebagaimana dilansir dari ABC News. Dengan ini, maka bantuan keamanan kepada Ukraina menjadi prioritas utama, sebab bantuan tersebut bisa sangat berguna sebagai alat pertahanan diri Ukraina. Adapun campur tangan AS dalam invasi Rusia Ukraina adalah dengan terus memberikan dukungan dan mengirim bantuan keamanan, seperti 4.000 peluru artileri 155 mm berpemandu presisi, 11.000 peluru 155 mm RAM, remote anti-armor mine, 216 kendaraan taktis untuk menarik senjata, 22 kendaraan taktis guna memulihkan peralatan, 8 sistem rudal permukaan ke udara tingkat lanjut nasional atau NASAMS, dan amunisi, rudal anti radiasi berkecepatan tinggi, 20 helikopter Mi-17, dan 700 sistem udara tak berawak taktis Phoenix Ghost, serta masih banyak lagi. Sementara itu, Biden kembali menegaskan ia tidak akan mengirim satupun pasukannya ke Ukraina dengan tujuan ikut bertarung melawan Rusia. Amerika Serikat lebih mementingkan diplomasi untuk menurunkan ketegangan atau deeskalasi. Itu adalah perang dunia ketika AS dan Rusia mulai saling menembak, ujar Biden sebagaimana dilansir dari ABC News.